China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. Dalam 3 tahun terakhir, kita dan dunia sangat merasakan 3 peristiwa perang. Di tahun 2020 sampai 2021, dunia menghadapi perang terhadap pandemi global. Pandemi ini memicu tidak hanya berubahnya perilaku kehidupan, tetapi juga perilaku dalam bekerja dan bisnis. Seperti semakin familiarnya metode WFH dan meeting jarak jauh. Di tahun 2022, dunia dikejutkan dengan perang antara Rusia dan Ukraina, yang juga melibatkan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lain di Eropa. Perang antara 2 negara tersebut juga berdampak ke beberapa hal seperti gangguan pasokan gas, gangguan supply chain operasional bisnis, dan bahan baku makanan. Tidak berhenti di situ, di tahun 2023 baru-baru ini, kita dikagetkan perang antara Hamas dan Israel dengan eskalasi tinggi. Perang ini bahkan sampai menyebabkan hancurnya lingkup sipil, termasuk perumahan, sekolah, dan rumah sakit. Di video kali ini, kita akan netral dan gak akan bahas tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, kita akan bahas tentang korelasi berbagai perang dengan kondisi market seperti saham, Bitcoin, dan kripto. Saat ini, zaman udah semakin modern dan gak terlepas dari era digital dan teknologi. Semakin modernnya zaman, terlihat dari semakin banyaknya pilihan dan kemudahan bagi masyarakat untuk investasi. Zaman dulu, investasi adalah sebuah privilege bagi sebagian orang, di mana sebelum ada internet dan smartphone, akses dan pilihan untuk investasi itu nggak banyak, sulit, dan butuh modal besar. Tapi sekarang, akses masyarakat berinvestasi itu mudah banget, bahkan bisa dengan modal yang minim. Mulai dari emas, komoditi, saham Indonesia, saham Amerika, obligasi, hingga Bitcoin dan kripto. Kita bisa lihat berdasarkan data, pertumbuhan investor di IHSG, saham Amerika di Nasdaq dan New York Stock Exchange, dan aset kripto naik signifikan semenjak penetrasi internet dan smartphone semakin luas. Saham adalah instrumen investasi yang paling banyak menarik perhatian orang sejak semakin mudahnya investasi di era digital. Dengan adanya aplikasi investasi, menjadi investor saham itu mudah banget. Bahkan orang Indonesia sekarang juga bisa jadi investor di saham-saham Amerika. Masyarakat mudah jadi investor dan perusahaan Amerika dapat kemudahan untuk mendapatkan modal dan dana dari investor. Amerika saat ini adalah negara dengan pasar saham terbesar di dunia, dengan lebih dari 7.000 perusahaan yang terdaftar. Pasar saham Amerika juga terdiri dari berbagai perusahaan di berbagai sektor, mulai dari teknologi, otomotif, layanan keuangan, perbankan, FMCG, farmasi, energi, hingga militeri. Sebagai pasar saham terbesar di dunia dan adanya 3 situasi perang dalam 3 tahun terakhir, sektor farmasi, energi, dan militeri menjadi sektor yang paling memperoleh keuntungan dari adanya perang. Adanya perang yang terjadi di zaman modern menunjukkan bahwa perang sebenarnya terjadi bukan cuma soal faktor politik dan ideologis suatu negara atau wilayah aja, tapi juga ada faktor kepentingan yang luput atau mungkin gak disadari oleh banyak orang turut bermain dan mengambil keuntungan. Faktor kepentingan tersebut adalah bisnis.
Saat perang dengan pandemi, bisnis dan sektor seperti farmasi adalah sektor yang memperoleh cuan paling besar. Sementara saat perang Ukraina Rusia dan Hamas Israel, bisnis terkait perang yang peroleh cuan paling besar. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, keuntungan ini diperoleh sejak dimulainya Amerika menyerang Afghanistan. Menurut Stockholm International Peace Research Institute, penjualan global senjata dan jasa militer oleh 100 kontraktor pertahanan terbesar meningkat pada tahun 2010 menjadi 411 miliar dolar. Jadi, saat perang, bukan cuma harga minyak dan gas yang naik, tapi juga military equipment, pesawat tempur, rudal, radar, onderdil peralatan perang, dan berbagai bisnis yang terkait, nilai dan harga sahamnya terdongkrak naik. Karena apa? Karena adanya hukum supply and demand, di mana supply-nya terbatas atau sedikit, sedangkan demand untuk medan perang melonjak. Yang pertama adalah Boeing. Boeing dengan divisi Boeing Defense, Space and Security-nya, waktu perang Afghanistan, nilai sahamnya naik hingga lebih dari 900% dan mengalahkan nilai S&P 500 pada saat itu. Sekarang bayangin, kalau teman-teman invest di saham Boeing dengan nominal 10 juta, maka investasi saham Boeing teman-teman jadi 90 juta pada saat itu. Boeing memproduksi pesawat bomber, rotorcraft, misil, sonar, dan berbagai portfolio produk militer lain yang banyak dipakai oleh militer di seluruh dunia. Yang kedua ada Raytheon Technologies. Raytheon Technologies adalah perusahaan yang memproduksi alat komunikasi militer, radar, rudal, misil, dan lain-lain. Dengan adanya perang, produk dari Raytheon Technologies akan terus dipesan oleh negara-negara di dunia yang butuh peralatan perang untuk memperkuat armada militernya. Kemudian ada Lockheed Martin. Lockheed Martin adalah produsen pesawat tempur seperti Nighthawk, F-35, F-21, F-16, dan juga memproduksi alat perang seperti misil dan onderdil. Selanjutnya ada Northrop Grumman. Northrop Grumman adalah produsen senjata dan teknologi militer. Bisnisnya gak berhenti sampai di situ aja, tapi juga termasuk agensi pertahanan misil Amerika. Kemudian ada General Dynamics. General Dynamics adalah perusahaan rekanan dan kontraktor militer Amerika terbesar ke-6 di dunia. Produksinya adalah kapal selam rudal balistik, tank, dan kapal perusak. Selain itu, juga memproduksi Gulfstream G700. Dan list kelima adalah Booz Allen Hamilton. Booz Allen Hamilton adalah jasa konsultasi penyediaan teknologi untuk pemerintah Amerika. Salah satunya mengenai cyber security untuk pertahanan Amerika. Karena perang saat ini tidak sekedar hanya mengenai peralatan dan barang pendukung suksesnya operasi militer secara fisik. Ketika perang terhadap pandemi, Rusia-Ukraina berkecamuk, dan pecahnya perang Hamas-Israel, aset investasi beresiko seperti Bitcoin dan kripto pasti turun. Bitcoin di pandemi tahun 2020 menyentuh harga terendah di 5.500-an dolar. Bahkan saat di hari pertama Rusia menyerang Ukraina, terjadi aksi sell-off besar-besaran di market. Begitu juga saat perang Hamas-Israel, beberapa hari kemudian harga Bitcoin dan kripto ikut turun. Aset-aset beresiko seperti Bitcoin, kripto, dan mayoritas saham, terutama sektor teknologi, pasti drop. Karena investor jual aset beresiko untuk jaga-jaga atau ambil keuntungan yang sudah diperoleh. Dan saham terkait bisnis perang pasti naik. Investor-investor pada borong saham terkait perang. Begitu perang mereda dan dianggap sudah lebih kondusif, saham-saham perang dijual. Investor take profit dan back to invest ke Bitcoin, kripto, dan saham teknologi. Belum lagi, Bitcoin dan kripto sekarang sudah hampir dianggap serupa seperti saham perusahaan-perusahaan teknologi. Kalau dari awal teman-teman memang berniat investasi jangka panjang di Bitcoin, kripto, dan saham teknologi seperti Apple, Google, Microsoft, Meta, dan lainnya dengan fundamental yang bagus, justru penurunan jangka pendek adalah waktu yang tepat untuk dollar cost averaging, atau istilahnya cicil beli tiap bulan. Sehingga membuat kita nggak ketinggalan momen kalau tiba-tiba harga naik lagi. Waktu video ini dibuat, Bitcoin aja udah naik ke 29 ribuan dolar, di mana sudah melewati harga 27 ribuan dolar saat perang Hamas-Israel terjadi. Jadi, dari adanya beberapa perang yang pernah kita rasakan dan lihat, memperlihatkan bahwa nggak ada sebuah perang yang berlangsung selamanya. Perang pasti berakhir. Dan seperti langit, nggak mungkin langit selamanya biru.
Tapi dari hal itu justru memacu kita untuk harus terus belajar, untuk membuat kita akhirnya jadi tahu, pintar, dan sadar bahwa sesuatu nggak bisa dipandang hanya dari satu sisi aja. Teman-teman ada pendapat dan perspektif lain? Silahkan isi di kolom komentar ya.